Ya makanya ngomong, saya dengar. Iya, kau bentak-bentak pula saya. Kau sebel-sebel ada apa? Kau tanya aku. Urusi saja apa yang harus kau katakan. Jangan kau tanya aku. Saya tanya, betul tidak apa urusannya? Kau tanya aku. Saya tanya. Fokus saja dengan apa yang kau mau sampaikan. Beracara. Jadi, kau fokus saja kerjaan kau. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Pilihan Chesli Official. Persetujuan antara sesama anak muda di ruang atau di diskusi publik mungkin masih dimaklumi atau hal yang masih patut. Tapi kalau ini terjadi, perseteruan, ngotot-ngototan, adu mulut dilakukan oleh pejabat atau public figure atau justru orang-orang yang pintar, sepertinya itu tidak patut. Seperti yang akan saya putar, yaitu sebuah video yang menunjukkan orang-orang yang katanya pintar justru membuat malu dengan perbuatannya, yaitu ngotot-ngotot, gontok-gontokan di diskusi publik. Apalagi itu tayang di stasiun TV, dilihat banyak orang, disaksikan penerus-penerus bangsa, anak-anak muda yang seharusnya mengambil hikmah atau contoh yang baik, justru dapat suguhan yang tidak menyenangkan, yaitu gontok-gontokan antara siapa itu, pengacara Roy Suryo 16 CS dan Rasman Nasution, yaitu dua orang pengacara yang seharusnya mereka orang-orang yang pintar dan menjaga sikap di depan publik, tapi ini justru membuat kericuhan dengan gontok-gontokan, ngotot-ngototan. Awalnya ini dipicu dari Rasman Nasution yang memberikan pendapat soal kasusnya ijazah Pak Jokowi yang masih di korek-korek sama Roy Suryo CS. Nah, saat itu Bambang Nasution atau Bambang Rasman justru pas memberikan pendapat bukan menyentil tapi menyebut namanya Ahmad Qasimuddin, yaitu pengacaranya Roy Suryo 16 CS, yang membuat Ahmad itu tersinggung karena namanya disebut, walau sebenarnya nama disebut itu bukan masalah seharusnya, tapi dia kelihatan sensitif sekali dan mulai ngotot-ngotot. Nah, dari itu terjadilah perseteruan di keduanya. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Jangan dicontoh, disaksikan aja sambil diketawain orang-orang pintar yang konyol ini. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Poin yang ketiga, saya juga ingin sampaikan bahwa saya melihat bahwa Bang Egy ini, mohon maaf ya, dia curhat. Dia bilang begini, Adinda, saya ini kan terlapor. Mas Roy Suryo itu terlapor. Kami ada 12. Tapi kenapa yang ribut? Apakah Pak Mahfud? Apakah Novel Baswedan? Apakah Busro Mukoddas? Ribut, jangan ada kriminalisasi ketika Abraham Samad akan dipanggil. Ini tidak adil, kata beliau. Dan saya katakan memang ini tidak adil. Kenapa? Berarti yang 11 lagi boleh dong dikriminalisasi. Jadi mereka ini sesungguhnya tidak solid. Tidak solid. Tapi saya mau nanya ke sampai hari ini belum terbukti ada kriminalisasi. Belum terbukti ada. Belum. Oke. Karena itu kapan kita katakan ada kriminalisasi? Nanti kita lihat di persoalan persidangan. Karena itu saya katakan agar Bang Egy dikeluarkan, jangan masuk di situ, dan dia harus diposisikan sebagai saksi sebenarnya untuk membuktikan bahwa persoalan ijazah S1 ini tidak gaduh sampai sekarang. Itu poin 3. Poin 4. Saudara Aiman, saya mau sampaikan bahwa Bang Egy ini adalah petarung tapi sering dilupakan oleh timnya sendiri. Qasimuddin ini saya sampaikan. Bagaimana saudara bisa dengarin dulu? Makanya saya dengar. Boleh dengan kalian berbeda, boleh dengan sini berbeda. Itu baru petarung sejati gitu loh. Enggak kaitannya dengan saya apa? Iya, makanya dengar dulu lah. Kau jangan sensitif kali. Iya, saya sensitif kalau nomor saya dengar disebut. dulu, makanya saya ngomong. Oke. Iya, Pak. Nah, silakan, Bang Rasman. Kan Anda kan belum dengar ngomong saya. Oke. Ya makanya ngomong, saya dengar. Iya, kau bentak-bentak pula saya. Kau sebel-sebel nama aku, nggak ada kaitannya. Tiba-tiba kau sebel-sebel nama aku. Oke. Bung Aiman, singkat aja Bang. Saya ini bukan tempat berantem lagi. Kita ini udah juru latih nih. Dia belum masuk TV, saya sudah capek. Gak ada urusannya. Anda sepil nama saya sekarang. Apa masalahnya dengan saya? Saya mau tanya, Anda benar tidak melepaskan diri Bang Egy Sujana dalam kuasa hukum?
Saya menangani kasus ini. Ya, saya tanya, benar tidak? Saudara kuasa hukum Egy Sujana bukan? Saya tanya. Saya udah bilang saya. Tidak ada kepentingan saudara bertanya urusan internal saya. Kok tidak? Saya tidak perlu menjawab dan Anda bukan kuasa hukum Egy Sujana. Saya tanya kau baik-baik. Ada apa kau tanya aku? Urusi saja apa yang harus kau katakan. Jangan kau tanya aku. Saya tanya, betul tidak apa urusannya? Kau tanya aku. Saya tanya. Fokus saja dengan apa yang kau mau sampaikan. Tidak tepat kau tanya-tanya aku. Aku ini bukan narasumber yang akan menjawab tanyaan kau. Jika kau tidak mau menjelaskan, sudah selesai. Tidak perlu kau tanya-tanya aku. Saya jelasin kata Bang Egy. Apa katanya? Bang Egy mengatakan, Man, di mana-mana klien yang biasanya mencabut kuasa. Tapi terhadap saya, Ahmad Khozinuddin malah mencabut kuasa, saya nggak ikut dibela. Nah, saya mau katakan begini. Bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan, ikuti. Kalau ada proses tersangka, tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan, seperti Rasman dengan Hotman. Itu baru gentle. Dengar itu Mas Roy. Ini kalian buat beranak pinak. Tunggu dulu. Oke. Kalian jangan buat kasus ini beranak pinak. Gak penting. Kenapa tidak penting? Emang kau aja warga negara ini? Silahkan, bagi saya nggak penting. Bagi saya, Bung Aiman. Tidak penting bagi saya. Bagi saya adalah kalau memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan hakim. Kau nggak usah ngajari orang lain beracara. Jadi, kau fokus saja kerjaan kau. Kau kok sibuk kali kau. Kau pun sibuk kali ngajari aku kerja. Kan gua ajari kau. Kau siapa kau di sini? Baik, oke. Oke, baik. Aduh, Pak, makanya orang bilang saya biasa untuk bicara lembut, itulah pemain, Bos. Keras saja nggak apa-apa. Kau bisa bicara nggak masalah. senang, Kau bicara kiri keras kanan tidak tidak masalah. senang. Jadi gini, jadi bagi saya yang penting adalah tolong agar yang pro Pak Jokowi mempersiapkan data yang kuat. Karena orang juga nanya, ini yang selalu tampil di Rakyat Bersuara ini kok bukan pengacara Pak Jokowi? Legal standingnya mana? Nah itu. Ada pelapor. Sehingga orang menganggap, wah ini udah kepentingan apa nih, rating atau apa? Agar kubu yang pro Pak Jokowi, agar kubu yang sedang mencari kepalsuan ijazah Pak Jokowi, ayo kalian tempur di pengadilan. Bukan di Rakyat Bersuara tiap minggu, capek rakyat ini. Itu dari saya, terima kasih. Mas Roy punya lawyer kan? Lu iya. Oke. Iya. Mas Roy di mana-mana lawyer mengingatkan kliennya. Iya. Apa itu? Praduga tidak bersalah. Mas Roy bilang ijazah palsu. Harusnya lawyer nasihati. Kuasa hukumnya. Aku Tidak kuasa ada yang hukum Roy disebut di dengan sini. duka. Satu lagi. Kau jalan saja sendiri, gak usah ngajari kuasa hukum Roy. Aku kuasa hukum Roy di sini. Satu lagi saya, para tokoh intelektual ini, marilah duduk pada tupoksi masing-masing. Supaya jangan berdebat di ranah yang tidak penting. Saya melihat masuk di ruangan ini, ada yang pakai topeng, ada yang pakai rambut. Saya nggak ngerti. Begitu juga dengan Khozinuddin, Anda konsensi. Sudah. Saya ini berada. Aku bilang kau fokus saja nyampein. Gak usah saya fokus adalah, kau bicara-bicara aja. Secepatnya Mabes Polri dalam hal ini Polda Metro beri kepastian hukum. Oke, baik. Untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dan Bang Egy jangan masuk di ranah ini karena beliau tidak ikut dalam 12 orang ini. Thank you. Kita mau klarifikasi. Jadi begini, saya terima kasih kepada Pak Mahfud MD, juga tokoh yang lain, Pak Ferry Amsari, Biviti Susanti, Pak Busro juga. Pak Busro. Kenapa? Itu karena terkait klien saya juga, klien kami, Pak Abraham Samad. Semua sama ini. Ya, Pak Khozinuddin siapa sih? Mas Roy. Egy klien Anda enggak? Saya tanya. Ya kan? Egy Sujana klien Anda enggak? Bentar kau. Mau saya tanya klien enggak? Kau mau dengerin Saya aku tanya tidak? klien Anda Saya enggak? tidak mau jawab kau. Saya tanya klien Anda enggak? Oke. Anda nggak bisa Saya jawab. mau ngomong. Ya, Makanya jujur. Makanya kau jangan ada dusta kalau di mau antara punya kita. klien, Budi punya surat Persolima kuasa dulu. mengatakan, Kalau tidak punya surat kuasa, nggak usah ngomong, nggak punya nilai. Makanya saya tanya, Nggak Egy punya Sujana nilai. klien Anda enggak? Kau tidak punya kuasa, Allah, tidak Anda punya nilai tidak jujur hukum. dengan diri Anda sendiri. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kau. Udah. Sudah. Kapan saya dipecat jadi advokat?
Kapan? Sudah dikeluarkan. Kapan? Sudah dikeluarkan, sudah diketahui semua kali mengumumkan. Pantasan Mas Suryo ini kasihan begini, kasihan saya. Tak punya lagi. Kasihan saya lihat kau ya. Kita acara sumpah. Kau sudah dibekukan. Tak bisa sidang. Tak bisa sidang. Tunjukkan. Saran saya Mas Suryo, ganti di kuasa hukum. Jangan ganti. Kalian tidak boleh. Kalian kalau kasih Rasman nggak bisa sidang karena Rasman berita acara sumpahnya dibekukan. Udah. Indonesia. Sebelum bicara, Saya mau tanya. Udah. sebelum Anda bicara, jangan ngajari. Jangan ngajari klien saya. Kita kembali lagi tetap sama kami.